Indonesia, salam sentara dari Sabang sampai Maroko, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3-6. Karena Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Petrus itu dalam Yohanes 14 ayat ke-6, dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan di dalam Yohanes Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, di sana Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Dan saya mengucapkan bagi kita selamat pagi, bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan izinkan saya berdoa bagi kita. Terima kasih Bapa di surga, sebelum kami mendengarkan firman Allah, kami menyampaikan doa kami. Kiranya Tuhan memberkati para audiens kami dengan segala berkat-Mu, dengan segala kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu, dan segala pergumulan mereka Engkau menyelesaikannya dengan baik. Dan hamba-Mu juga diurapi, kami semuanya diurapi, sama-sama kami bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, iman kami timbul. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kami percaya itu Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Sebabnya kami mau bertumbuh bersama dalam terang dan kebenaran. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca satu ayat dalam Amsal 29 ayat 23. Demikian bunyi firman Allah. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Hidup rendah hati, itu tema. Hidup rendah hati. Dari pembacaan tadi saya mengajukan pertanyaan, apakah manfaat kita hidup rendah hati? Manfaat kita hidup rendah hati menurut Amsal 29:23, kita yang pertama mendapat pujian. Jadi kita mendapat pujian ketika kita rendah hati. Pujian itu bukan hanya datang dari manusia, tapi itu datang juga dari Tuhan. Itu sebabnya, mohon maaf karena ada gangguan jatuh itu cas-casannya. Puji nama Tuhan. Jadi kita bukan hanya dapat pujian dari manusia, tapi kita juga dapat pujian dari Tuhan. Dan itu sebabnya Alkitab mencatatkan kepada kita bahwa puji-pujian yang kita dapat dari Tuhan itu akan membuat setiap kehidupan kita berjalan dalam confidence, berjalan dalam keyakinan, karena keyakinan penuh, karena kita akan merasa bangga, bukan sombong, merasa bangga kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati, tetapi merendahkan orang-orang yang tinggi hati. Dan Alkitab juga mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Ia meninggikan engkau pada waktunya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita seharusnya untuk tetap hidup dalam kerendahan hati, sehingga pujian yang kita terima tidak membuat kita menjadi sombong, baik itu dari manusia maupun dari Tuhan. Tetapi semakin kita mengkoreksi diri, semakin kita rendah hati, supaya segala perhatian Tuhan
akan terus mengarah kepada kita. Karena ketika Allah mengarahkan wajahnya kepada kita, kita mendapatkan berkatnya. Allah mengarahkan wajahnya kepada kita, kita mendapatkan damai sejahtera. Allah mengarahkan wajahnya, kita mendapatkan kasih karunia-Nya. Dan itulah sebabnya kita perlu terus hidup dalam rendah hati, sehingga pujian yang diberikan kepada kita bukan membuat kita semakin tinggi hati. Kan ada orang dipuji semakin tinggi hati. Konghucu bilang, kalau segala pujian itu aku taruh di lubang sampah, tapi segala caci makian aku taruh di dalam kotak emas. Itu dalam rangka dia bisa mengintrospeksi dirinya, tapi bukan berarti dia menolak pujian itu. Dia hanya berjaga-jaga supaya pujian itu tidak meruntuhkan dia, tidak menjatuhkan dia. Tapi kalau kita pujian dari Tuhan, yang itu bukanlah sesuatu yang mudah kita dapat dari Tuhan. Tapi pujian dari manusia mungkin ada maksud tertentu, tapi pujian dari Tuhan itu akan membawa kita kepada kekuatan baru, kepada semangat baru untuk tetap hidup bersama dengan Dia. Kalau kita dapat pujian dari manusia, kita bisa lolos. Tapi kalau kita dapat pujian dari Tuhan, saya yakin dan percaya orang dapat pujian dari Tuhan itu tidak akan membuang dirinya untuk lebih rendah, tapi akan terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan, akan terus mencintai Tuhan, yang mentaati firman-Nya, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan hidup dalam perkenanan Allah, dan hidup dalam kekudusan kebenaran-Nya. Orang yang rendah hati itu nggak mungkin hidup dalam tinggi hati. Orang yang rendah hati itu tidak mungkin hidup dalam nggak takut Tuhan, nggak hidup dalam kekudusan, nggak hidup dalam kebenaran, nggak yakin saya. Dan orang yang hidup dalam rendah hati pasti hidup dalam kekudusan dan kebenaran, dan belajar terus untuk mentaati Tuhan dalam kehidupannya. Itulah dia sebabnya dia mendapat pujian. Yang kedua, kata firman Allah adalah manfaat kita hidup rendah hati. Yang kedua adalah kita akan bersukacita dan hidup kembali. Anda bisa baca dalam Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, bersukacitalah kamu yang mencari Allah, dan biarlah hatimu hidup kembali. Ada hal yang saya mau tekankan. Kita bersukacita, kita hidup dalam semangat yang luar biasa, hidup kembali. Anda mengerti tentu bagaimana hidup kembali itu. Orang yang mati hidup kembali akan mendapatkan sebuah kekuatan baru. Kalau kita hidup kembali karena semangat kita yang sudah hilang, itu akan tambah berapi-api. Dan itulah sebabnya orang yang rendah hati itu akan bersukacita dan hidup kembali. Dan yang ketiga, kata firman Allah, manfaat kita hidup rendah hati menurut Amsal. Menurut Amsal tadi, Amsal 20:23 itu, kita mendapat yang pertama pujian, yang kedua kita akan bersukacita dan hidup kembali. Yang ketiga, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Saya membacakan satu ayat dulu dalam Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Bayangkan, orang yang rendah hati itu akan menjadi kenyang. Dia akan mendapat makanan di tengah-tengah kesulitan. Masih ingat bagaimana di tengah-tengah kelaparan yang sangat luar biasa di Palestina, dan dia menabur, yaitu si Ishak. Alkitab katakan dia diberkati 100 kali ganda. Sebagai peternak juga, sebagai petani dia mendapatkan itu, dan sebagai peternak juga dia mendapatkan kambing, domba, dan lain sebagainya yang dia miliki.
bertambah-tambah. Karena Ishak itu adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Bukan berarti dia nggak pernah salah. Walaupun kita hidup rendah hati, bukan berarti kita tidak pernah salah. Tapi yang mau saya katakan adalah supaya kita punya motivasi untuk terus hidup rendah hati daripada tinggi hati. Rendah hati tidak akan membawa engkau kepada kehancuran. Rendah hati tidak akan membawa kejatuhan. Rendah hati tidak akan membawa engkau kepada hukuman. Tapi justru rendah hati akan mengangkat engkau jauh tinggi bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa ketika Tuhan mengangkat kita, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan pemeliharaan jasmani rohani kita. Kita makan sampai kenyang dan hati kita dikatakan hidup untuk selamanya. Dan orang yang rendah hati yang sedang mencari Tuhan itu akan memuji-muji Tuhan. Jadi biarlah setiap kita hidup di dalam kerendahan hati. Dan yang terakhir adalah kita akan mewarisi negeri dan bergembira. Saya bacakan Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembiralah karena ini agak tulisan saya agak tulisan dokter. Jadi bergembiralah karena berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Jadi kita itu hidup di dalam kerendahan hati, kita akan mewarisi negeri. Satu contoh, saya datang ke negeri ini dengan tidak punya apa-apa, hanya sebuah tas dan buku. Itu saja yang saya bawa ke negeri ini. Dan kalau Tuhan katakan mewarisi negeri, saya sudah mendapatkannya. Artinya saya punya tempat tinggal di tempat ini. Untuk, kalaupun saya mau katakan untuk anak-anak saya pun ada di negeri ini. Artinya bahwa kalau dikatakan kita orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, itu bukan hanya sekedar kata-kata Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah kita sudah mendapatkan warisan dari negeri ini? Kalau belum, bertahun-tahun kita ada di sini, tapi kita belum mendapat warisan dari negeri ini. Saya bukan mau menghakimi kita, tapi kita perlu mengintrospeksi diri kita. Apakah kita hidup dalam kerendahan hati? Kalau kita tetap hidup dalam kerendahan hati, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, berkati apa yang aku kerjakan, sehingga aku bisa mewarisi negeri. Saya walaupun dalam keadaan apa, dalam keadaan ketiadaan, artinya tidak ada harapan untuk berharap, tapi saya berkata mengembang ke kiri kanan dan muka belakang, walaupun tidak ada kekuatan untuk itu. Tapi kita mengajukan itu kepada Tuhan, karena kita dikatakan mewarisi, dan kita percaya. Itu sebabnya saya katakan mengembang ke kiri kanan muka dan belakang. Anak-anak saya bilang, di depan itu jalan raya, di depannya masih ada tempat-tempat yang kosong, samping kiri muka belakang saya masih banyak tempat yang kosong, walaupun ada penghuni. Ya, tetapi kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menyatakan segala kebaikannya dan menyatakan kebenaran-kebenaran firman yang sudah kita nyatakan, sehingga atau yang sudah kita baca atau yang sudah kita dengar, supaya firman itu menjadi bagian kehidupan kita, itu menjadi paradigma kita, bahwa ketika rendah hati ada hal-hal yang kita dapat, pujian, ada bersukacita, dan juga pemeliharaan Tuhan dan mewarisi negeri.
itu akan kita peroleh. Dan kiranya kita punya pemikiran yang sama untuk mewarisi negeri ini bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami terus memiliki paradigma di dalam nama Yesus, supaya kami tetap rendah hati dalam kehidupan ini. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka tidak ampun keluar, dan oleh bilu engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan juga kepada mereka yang berbuat berat, ya, kepada mereka Tuhan. Dan kalau engkau orangnya, arahkan tanganmu, dengarkan firman Allah. Dan marilah kepadaku, hai kamu yang sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka, menyatakan mujizat-Mu, kuasa pertolongan-Mu bagi mereka, sehingga mereka memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus haleluya kami berdoa. Amin. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kita tetap bisa beraktivitas dan juga kita akan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan hati yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi sekali lagi. Mantap, mantap, mantap.